Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, anggap saja yang saya bawa ini adalah hammer atau palu besar untuk memecahkan batu-batu besar. Jadi ada orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya di lereng Gunung Merapi itu selalu memecahkan batu-batu besar, kemudian menjadi kecil-kecil dan kemudian dijual. Itu pekerjaan tiap harinya. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengenal seseorang yang bekerja sebagai pemecah batu dengan manual karena dia orang yang sederhana, yaitu di lereng Gunung Merapi. Pekerjaannya tiap hari selalu memukuli batu-batu besar supaya pecah menjadi kecil-kecil, kemudian diangkut dan dijual. Ada yang untuk pondasi rumah, ada yang untuk eh, tembok ganjel dan seterusnya. Selalu mengandalkan tangannya untuk memecah batu-batu. Dia, dia, dia. Kemudian kalau sudah pecah dia bersyukur dan dijual. Saya tidak tahu harga per kubiknya berapa, tetapi itu cukup untuk hidup dari keluarga itu. Tapi suatu hari tangannya luka, bahkan juga lumpuh, seperti layu, tidak bisa mengangkat hammer lagi atau palu besi lagi. Maka dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Betapa sedihnya dia karena dia mata pencahariannya adalah mengayunkan palu itu dengan tangannya sekuat tenaga. Kemudian membentur batu besar menjadi kecil-kecil dan akhirnya dijual. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang itu menjadi bingung, tidak bisa bekerja, tidak bisa diandalkan lagi oleh keluarga, dan dia tentu saja akhirnya menyerah, maneges, mupus. Artinya apa? Pasrah pada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan ini, tetapi sekarang lumpuh, saya tidak bisa berbuat lagi. Ya sudah, saya terima. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang kisah Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh tangan sebelah dalam bait Allah atau di dalam rumah ibadat, dan kemudian itu disembuhkannya pada hari Sabat. Maka orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak suka pada Yesus, mengamati kalau nanti dia mengerjakan hal-hal yang dilarang pada hari Sabat. Betul saja, akhirnya Yesus melihat orang yang lumpuh tangannya di sebelah tangannya. Dia sedih tentu saja, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja. Dia orang sederhana, orang yang bekerja dengan tangannya, dan ternyata sudah lumpuh sekarang. Lalu seperti orang yang terbuang, orang yang tidak punya harapan, orang yang diandalkan dalam keluarganya, tetapi ternyata akhirnya mengalami lumpuh tangannya, dan itu menyedihkan sekali. Tetapi di sisi lain, orang-orang Farisi dan orang-orang yang mencari kesalahan Yesus mengendap-endap seakan-akan melihat kalau Yesus bisa dipersalahkan. Maka Yesus mengetahui kedegilan mereka, hati mereka yang licik culas. Maka Yesus mengatakan atau bertanya pada mereka, pada hari Sabat, mana yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Mereka punya niat jahat. Yesus punya niat baik. Menyembuhkan orang atau membinasakan? Tentu jawaban Yesus tidak bisa didebat lagi, bahwa yang baik adalah berbuat baik, dan yang baik adalah menyembuhkan, bukan membinasakan. Maka Yesus mengatakan,
Yesus mengatakan, "Mari datang dan sembuhlah engkau." Maka tangan orang itu pun yang tadinya lumpuh menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, coba rasakan kegembiraan Bapak itu, laki-laki itu yang lumpuh tangannya disembuhkan oleh Yesus. Betapa sukacitanya dia, walaupun penyembuhannya pada hari Sabat. Memang dikatakan pada hari Sabat seorang tabib tidak boleh menyembuhkan, karena pada hari Sabat itu les-les orang tidak boleh bekerja, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang dilarang pada hari Sabat. Salah satunya adalah menyembuhkan orang, mengobati orang bagi tabib-tabib. Dan Yesus rupanya menyembuhkan tangan yang lumpuh tadi. Tetapi Bapak itu tentu saja tidak peduli mau hari Sabat atau tidak, karena kegembiraannya, pengharapan untuk sembuh, dan juga tentu saja sukacitanya karena disembuhkan oleh Yesus, melebihi ketakutan akan aturan hari Sabat itu. Maka kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka saling berembuk bagaimana mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Tidak ada niatan yang baik dalam hati mereka, kecuali menghakimi, membinasakan, memperkeruh suasana, memberi beban-beban pada masyarakat yang sudah berbeban berat pada waktu itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kegembiraan orang yang disembuhkan oleh Tuhan itu. Kegembiraan itu akan membuat dia bebas dalam hal iman, mempunyai kebebasan batin untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Yesus. Karena dia sudah merasa berhutang budi karena disembuhkan oleh Yesus. Maka mereka, dia, Bapak itu yang disembuhkan, akan semakin memberikan diri untuk pelayanan-pelayanan yang semisi dan sevisi bersama Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah dibaptis oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, apakah kita juga punya keinginan dari hati kita terdalam untuk melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan visi dan misi Tuhan, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang menderita, yang miskin, membawa tahun rahmat Tuhan, pembebasan bagi setiap orang yang merasa tertawan. Saudara-saudari, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.